Salam sehat, salam berpikir kritis buat seluruh penonton dan pemirsa dimanapun kalian berada. Pada video kali ini mari kita bicara tentang bagaimana Indonesia itu boleh menjajah bangsa Papua dan bangsa-bangsa lain, tapi Indonesia itu melarang bangsa lain, negara lain itu menjajah bangsa-bangsa lain. Nah, terkait dengan topik ini, itu mari kita lihat di dalam diskusi yang tidak terlalu panjang. Jadi yang pertama itu teman-teman semua, kalau kita ikuti di Kompas itu ketika Kompas kemudian mewawancarai seorang wakil ketua Komisi 10, di dalam topik itu Indonesia tolak Israel, IOC itu kemudian melarang Indonesia itu untuk melakukan Olimpiade di Indonesia. Nah, ini menarik sekali karena di situ wakil Komisi 10 ini dengan bangganya itu kemudian menyatakan bahwa kebetulan wakil komisi ini dia dari fraksi PKB yang tentu kita tahu bahwa itu partai yang bercorak Muslim, bercorak agama. Nah, nama beliau itu adalah Irfan. Jadi Irfan di dalam, nanti teman-teman bisa ikuti, dia punya cuplikan video tapi nanti tanpa suara di sini di layar ini. Nah, dengan bangganya itu Irfan bilang begini bahwa DPR RI itu sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, atau mereka setuju dengan keputusan pemerintah atau yang diambil pemerintah sikapnya. Kemudian dengan bangganya juga dia bilang bahwa sikapnya itu sudah sangat jelas, yakni tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Kemudian yang berikut juga dibilang bahwa konstitusi itu menyebutkan bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, semangatnya itu lebih kepada penjajahan itu harus dihapuskan. Yang parah itu Indonesia melarang negara lain itu menjajah bangsa lain, tapi dengan bangganya Indonesia itu menjajah bangsa Papua, menjajah bangsa Aceh, menjajah bangsa Maluku, dan bangsa-bangsa lain. Ini kan bagian dari kejahatan. Jadi Indonesia itu menginjak-injak konstitusi mereka sendiri, kemudian melakukan kejahatan penjajahan, apalagi terhadap bangsa Papua. Ini kan kejahatan apartheid, rasis, dan segala berbagai macam kejahatan yang berhubungan dengan tindakan kolonialisme di tanah Papua. Jadi Indonesia itu dengan bangganya melakukan penjajahan di tanah Papua, tapi kemudian melarang bangsa lain itu melakukan penjajahan. Atau Indonesia itu bebas membunuh dan membantai rakyat Papua hanya karena beda ras misalnya, kemudian merampok segala macam kekayaan Papua, tapi kemudian di dunia bikin seakan-akan Indonesia itu negara yang taat konstitusinya, padahal Indonesia itu turut serta melakukan kejahatan terhadap konstitusinya sendiri. Nah, ini kan lucu sekali. Padahal itu kan teman-teman para pemirsa dimanapun kalian berada, kalau kita mau membedah misalnya kasus Israel dan Palestina, itu Israel sendiri sebenarnya tidak pernah menjajah Palestina kalau kita mau membedah secara objektif dan mendalam. Nah, dari dulu itu Israel itu menjadi korban yang dijajah berulang-ulang sampai dengan saat ini. Misalnya kalau yang terakhir ini, kalau teman-teman kita dalami juga kasusnya, ini kan 5.000 lebih rudal yang ditembak ke Israel. Bayangkan saja, itu kalau tidak ada penangkal rudal, itu pasti bangsa Israel itu sudah punah. Karena 5.000-an rudal yang kemudian ditembak. Ini ancaman serius. Tapi puji Tuhan karena mereka punya alat penangkis, akhirnya mereka selamat. Nah, sementara Israel sendiri itu berusaha itu mengejar orang-orang yang melakukan penyerangan dengan ribuan rudal. Itu kan bagian dari upaya untuk
bagaimana itu menyelamatkan bangsa Israel itu dari ancaman kepunahan yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang melepas tindakan itu. Jadi mereka sebenarnya itu hanya mau memproteksi diri mereka supaya di kemudian hari itu tidak ada peristiwa yang sama itu terjadi. Dan itu bisa dilihat dengan bagaimana Israel sendiri itu memberikan ruang dan segala macam kepada Palestina. Jadi mereka tahu di mana sasaran Hamas kemudian itu yang diserang misalnya. Jadi dari situ kan kita bisa beda. Nah, bagian ini yang penting kita dalami. Tapi itu satu soal. Artinya bahwa yang saya mau bilang, posisi Israel sendiri itu mereka sebenarnya kembali itu bukan menjajah, tapi mereka mengambil tanah mereka. Cara mengambilnya itu juga dengan cara yang bermartabat. Dengan cara apa? Dulu itu kalau kita lihat perkembangan sejarah mereka, itu mereka beli tanah mereka kembali. Padahal itu tanah mereka, tapi mereka harus beli. Padahal mereka ini korban dari skenario kejahatan yang waktu itu dibangun oleh kerajaan Romawi yang waktu itu, karena berbagai macam negara-negara, kerajaan-kerajaan itu juga kemudian di saat itu mereka tidak suka dengan bangsa Israel dan ada tindakan atau ada niat untuk bagaimana supaya bangsa ini punah. Bahkan kalau teman-teman lihat itu misalnya di tahun 40-an, itu dari tahun 46 sampai 48 Israel merdeka, itu di saat yang sama kan mestinya Palestina juga harus merdeka, tapi justru Palestina mereka memilih karena mereka dengar dari mayoritas muslim di sekitar situ untuk melakukan penyerangan terhadap Israel karena dianggap mereka ini jumlahnya sedikit, pasti mereka akan punah. Dengan begitu semua daratan itu bisa diambil oleh Palestina. Padahal faktanya itu justru berbeda. Faktanya Israel menang. Sementara Palestina itu sebenarnya itu kan kalau kita lihat dari awalnya itu kan sebenarnya itu kepemilikan atau wilayah atau orang-orang Palestina. Nah, orang-orang Palestina ini kan punah, tapi kemudian ada rekayasa sosial yang dibikin seakan-akan mereka itu adalah orang Palestina, padahal tidak, orang dari luar yang masuk ke wilayah situ, kemudian mereka itu disebut sebagai Palestina yang kemudian kita kenal dengan Palestina. Ini kan rekayasa sosial. Tapi yang saya mau bilang itu bagian ini kita harus beda dia baik. Karena Israel sendiri sebenarnya itu tidak melakukan penjajahan. Dalam sejarah perkembangan Israel di belahan dunia itu mereka tidak pernah menjajah bangsa-bangsa lain di dunia. Itu suatu hal yang mestinya itu kita harus dalami baik-baik. Nah, yang berikut itu teman-teman, yang aneh itu adalah ketika Indonesia itu kemudian menstigma bahwa itu bagian dari penjajahan dan penjajahan harus dihapuskan, tapi di sisi lain Indonesia itu terus menjajah bangsa Papua. Ini kan kejahatan serius yang dilakukan Indonesia. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai dengan DPR RI atau Wakil Komisi 10 ini dari fraksi PKB ini kenapa tidak bicara bahwa penjajahan itu harus dihapuskan? Karenanya Indonesia jangan lagi menjajah bangsa Papua, jangan lagi menjajah bangsa Aceh, atau jangan menjajah bangsa Maluku misalnya. Jangan menjajah bangsa-bangsa lain. Indonesia harus membuktikan diri bahwa Indonesia itu bukan penjajah dengan cara mendorong supaya Papua itu merdeka, Aceh merdeka, Maluku merdeka. Kalau seperti begitu baru itu bisa dibilang Indonesia itu bukan penjajah. Tapi selagi Indonesia masih mencaplok Papua, masih memegang erat-erat Aceh, Papua dan segala macam, berarti ini Indonesia turut serta dalam melakukan penjajahan yang sangat ekstrim. Dan ini bagian dari kejahatan serius. Indonesia turut serta menginjak-injak konstitusi mereka, tapi di sisi lain mereka terbahak-bahak tertawa dengan bangganya menjajah bangsa lain sambil menginjak-injak konstitusi mereka. Salam waras, Tuhan memberkati.